Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Berdiri aja santai ya. Oke. Suruh duduk kayak apa, kayak orang-orang bersalah. Berdiri aja santai. Kan negara kita udah. Iya makanya. Ini Bapak saya tegur tuh petugasnya ya. Bapak ini kepala BP2MI. Oke. Makanya saya tegur ya petugasnya, nggak boleh didudukin gitu. Katanya lebih santai, datang di tanah air sendiri kan gitu ya. Bentar lagi tiba di kampung halaman, insya Allah ya. Tiba dengan keluarga, insya Allah ya. Nah, bapak-bapak sekalian, selamat datang di Indonesia, ke tanah air kita. Ya, kami dari BP2MI tentu kewajiban untuk melayani bapak-bapak sekalian. Ya. Kami sudah siapkan bus, ya, gratis, tidak boleh bayar. Kami akan data nanti di RPTC. RPTC itu semacam tempat penampungan milik pemerintah. Didata di situ mana yang mau kembali kemana, gitu kan? Ya. Naik pesawat kita siapkan tiketing pesawatnya, kan gitu ya? Ya. Yang naik darat kita siapkan lewat bus kendaraannya, semua gratis dibiayai oleh pemerintah. Ya. Kami juga ingin memastikan datang ke sini tidak ada satupun orang yang berhak untuk kayak dulu tuh, ya, pemerasan, ada penipuan, kan gitu ya? Nggak boleh lagi. Itu kejahatan yang tidak boleh terjadi lagi. Karena saudara-saudara ini adalah sama ya, sebangsa setanah air. Tugas kami melayani, jadi pelayan kami. Ya, yang bos itu adalah saudara-saudara sekalian. Yang harus begitu. Kan rakyat itu bos. Ya. Kita ini adalah pembantu. Jadi kita sudah siapkan bus, ya. Ayo, ya. Ya. Ayo, selamat datang ya di Indonesia. Bintang untuk Pak semua. Ayo. Ya, makasih, Pak. Jaga kesehatan supaya imunnya kuat. Makasih, Pak. Ya. Oke. Ayo. Jaga imunnya, kesehatan. Minta tadi mama nggak dikasih. Oke. Deportan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Mereka pulang lewat 3 bandara, 1 Surabaya sebanyak 150 orang, kemudian lewat Medan 202 orang, kemudian lewat Bandar Soekarno-Hatta 150 orang. Di luar yang lewat Manado hari ini kapal laut juga bersandar ya kurang lebih 155 orang. Beda statusnya, yang 502 Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya adalah deportan. Yang di Manado, Pelabuhan Bitung adalah repatriasi. Ya. Nah, kepulangan mereka karena deportasi ini karena berbagai alasan. Satu karena overstay. Ya. Nah, lama overstay ini antara 2 bulan sampai ya, antara 6 bulan sampai 2 tahun. Tentu keberangkatan mereka sudah dipastikan karena proseduran. Inilah yang
saya selalu katakan bahwa pencegahan, pemberantasan sindikat pengiriman ilegal itu akan menjadi fokus kami untuk terus-menerus dilakukan. Karena risiko seperti ini, ya. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak bangsa rakyat Indonesia kemudian mengalami masalah di negara orang. Sehingga sekalipun mereka berangkat secara ilegal, ya, mereka tetap diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Kita layani kepulangan mereka, kita siapkan tindak lanjut kepulangan mereka. Apakah mereka harus kembali ke kampung halaman melalui pesawat, penerbangan ataupun darat, semua dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Ya, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kita sudah siapkan penampungan kerjasama dengan Kementerian Sosial. Ya, itu rumah penampungan Trauma Center MPTC di daerah Bambu Apus. Nanti kita lakukan pendataan. Siapa akan kembali ke daerah asal mana? Kalau dia hanya cukup melalui darat, tentu kita siapkan bus. Kalau harus melalui penerbangan udara, kita siapkan tiket pesawat untuk mereka. Kita ingin pastikan setiap anak bangsa mereka, para pekerja migran kita yang hari ini dideportasi ke Indonesia harus tiba dengan selamat di kampung halamannya, bertemu dengan keluarga tercintanya. Pak, selama pandemi ini sudah berapa kali pemulangan mereka dan jumlahnya berapa? Kalau kita tangani ya kepulangan PMB per 1 Januari hingga per 31 Oktober itu sudah 169.000 pekerja migran Indonesia, yang tentu dengan berbagai alasan yang variatif. Satu, karena sudah selesai masa kontraknya. Dua, karena memang ya dipulangkan karena negara penempatan memberlakukan kebijakan lockdown terkait COVID-19. Ada juga yang karena masalah konsuler atau masalah hukum seperti deportasi hari ini. Ya, selain overstay yang tentu itu adalah bagian dari pelanggaran hukum negara setempat, ada juga yang lain karena masalah kriminal. Ya. Jadi karena berbagai alasan itu kita sudah menangani 169 ya, ribu para pekerja migran yang ditangani secara kerja-kerja kolaboratif koordinatif. Misalnya kepulangan mereka ini diurus oleh Kemlu. Tiba di tanah air ya, protokol kesehatan di setiap embarkasi diberlakukan. Diperiksa apakah mereka sehat atau tidak ya, sesuai swab yang dilakukan di negara penempatan sebelum mereka terbang. Jika negatif, maka mereka langsung ditangani oleh imigrasi, ya dilakukan pendataan dan setelah itu terakhir BP2MI. Kepulangan ke kampung halaman bertanggung jawab BP2MI, baik melalui pesawat, udara maupun darat. Jadi kerja-kerja kolaboratif koordinatif ini adalah bagian dari sinergi sebetulnya kementerian lembaga yang terus harus kita jaga dan kita rawat. Ya. Karena tanpa koordinasi kementerian lembaga akan sulit kita menangani begitu banyak anak-anak bangsa yang harus kembali ke tanah air karena berbagai masalah di negara-negara penempatan. Kalau yang sudah tidak sesuai prosedur ya, yang ini ya kita sudah lihat, saksikan sendiri hari ini sebanyak 502 ya, melalui bandara Surabaya 150, melalui Kuala Namu Medan 202 dan Soekarno-Hatta 105 ya, 150. Jadi dengan berbagai alasan 169.000 para pekerja migran yang sudah kembali, baik mereka yang berangkat ke negara penempatan secara resmi maupun tidak resmi. yang belum kembali kan yang akan kita Kalau Malaysia kita sudah dapat informasi masih ada 3.271 untuk Malaysia ya. Karena beritanya memang biasanya 1 minggu katakan sebelum kepulangan itu dilakukan kita baru mendapatkan informasi. Nah di negara-negara lain belum dapat. Jadi dari Malaysia kita sudah dapatkan akan dipulangkan melalui 6 tahap lagi, yaitu 3.271 orang. Yang sudah dikembalikan dari Malaysia melalui deportasi sebanyak 2.405. Ditambah hari ini yaitu 502. negara yang belum kita Belum, ya tentu pasti ada. Karena itu menjadi kewenangan nanti Kemlu. Kemlu selalu memberitahukan melalui beripek yang dikirim ke BP2M. Tadi sudah masuk 2000-an Ya, ya. 2.405 ya. Yang dari Malaysia ya. Masih Pak. Terima kasih ya. Ada 2 ya. Ayo apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, gini aja. Yuk. Ganti tanah air.
Santai ya, udah tiba di tanah air, keren ya. Yang pertama keluarga. Nanti di luar ada bus kita siapkan ya. Ada bus. Nanti kita tampung di penampungan sementara. Nanti diatur di situ, misalnya siapa akan pulang kemana. Yang harus naik pesawat kita siapkan tiket. Yang harus lewat darat kita siapkan bus. Semua ditanggung oleh pemerintah. Ya. Nah nanti kalau udah di rumah bisa jadi juru bicara pemerintah. Misalnya kalau ada yang mau berangkat, dikasih nasihat. Kami punya pengalaman begini loh kemarin. Misalnya karena berangkatnya tidak resmi. Nanti kalau kalian mau berangkat harus resmi ya. Karena bekerja di luar negeri itu adalah hak. Pemerintah tidak bisa melarang. Yang dilakukan pemerintah memfasilitasi. Ya. Kalau mau berangkat nih, informasi bagus nih. Jepang butuh 345 ribu karena Jepang perawat. Gajinya Jepang tahu berapa? 21 juta. Jepang 20 juta gajinya standarnya. Perawat. Korea Pak. Korea juga. Korea 21 sampai 30. Iya. Yang penting resmi aja berangkatnya. Kalau mau berangkat resmi gampang loh. Datang di dinas tenaga kerja, cek di situ ada pekerjaan di mana, ya kan, syarat-syaratnya apa, ya, gampang, gajinya berapa, akadnya apa, tanya semua di situ. Pokoknya usahakan berangkat secara resmi ya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.